Shalom, selamat pagi adik-adik. Sudah siap memuji Tuhan? Sudah siap untuk bersekutu dengan teman-teman kalian yang lain untuk memuji Tuhan? Yuk, kita mau menyiapkan hati kita mau memuji Tuhan. Lose undang kalian untuk bangkit berdiri dari tempat duduknya. Kita mau memuji Tuhan, satukanlah hati kami. Sambil bertepuk tangan kita memuji Tuhan. Satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Ya, silakan duduk kembali adik-adik. Kita akan masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Engkau sudah mengumpulkan kami untuk kami bersekutu pada minggu pagi yang cerah ini. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi untuk bertemu dengan saudara kami yang lain melalui ibadah online pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, siapkan hati kami, mulut kami, tubuh kami, jiwa kami, semuanya Tuhan tertuju dan semuanya itu Tuhan untuk menyenangkan, menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih kepada semua kalian. Ada beberapa orang dari antara kalian yang sudah rajin untuk mengirim ayat hafalan kepada Lose. Kita akan menyimaknya, tapi sebelumnya Lose himbau kepada yang belum pernah atau sudah jarang untuk mengirim ayat hafalannya, yuk kita mulai rajin lagi untuk mengirim ayat hafalan. Kita mau gemar untuk menghafalkan firman Tuhan. Yuk kita simak teman-teman kalian yang sudah mengirim ayat hafalannya. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan
kamu akan menjadi umatku. Makasih. Semua ayat hafalan Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Terima kasih. Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Saya sekarang mau hafalan Imamat 26 ayat 12. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Shalom. Shalom Lase, hari ini Mera akan menghafalkan ayat hafalan minggu ini, yaitu Imamat 26 ayat 12 yang berbunyi, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Terima kasih Lase, shalom. Lase, Santo akan menghafalkan ayat hafalan yaitu Imamat 26 ayat 12 yang berbunyi, tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Terima kasih Lase. Ya, itu tadi teman-teman kita yang sudah menghafalkan firman Tuhan, yang sudah mengirimkan videonya kepada Lose. Ya, adik-adik, Lose undang sekali lagi kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lose Alex. Ya, Lose Alex akan membawakan firman Tuhan bagi kita. Nah, kita akan nyanyikan, tahu lagunya? Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja. Ya, kita akan nyanyikan. Ayo, bangkit berdiri yuk. Kita akan menyanyikan pujian Aku gereja, kau pun gereja. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya gereja adalah kita menyanyikan Aku gereja. Kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Kristus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya gereja adalah orangnya. Sekali lagi kita nyanyikan ya. Gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, bukan pula menaranya, bukanlah pintunya, lihat di dalamnya gereja adalah orangnya. Nah, jadi dipersilakan duduk, kita akan sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari sepanjang malam, sehingga sampai pada pagi yang indah ini, kami boleh datang di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, untuk memuji dan mempermuliakan Engkau, semuanya karena kemurahan-Mu. Dan saat ini kami mohon Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti dan pahami apa maksud dan tujuan firman ini Tuhan. Dan mampukan kami semua untuk melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah doa permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan belajar dari seorang tokoh. Judulnya Hidup di Hadirat Allah. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Musa. Nah, di sini yang kita tahu bahwa Musa itu yang mendirikan kemah suci. Nah, di sini sebelum pembangunan itu dimulai, Allah mengingatkan kepada mereka atau mengingatkan kepada orang Israel akan hal yang sangat penting. Nah, apa sih yang sangat penting itu? Hal apa sih yang sangat penting yang Allah ingatkan kepada orang Israel? Mari kita lihat di Keluaran 35 ayat 1 sampai 2. Di situ yang paling penting adalah hari perhentian yang istimewa atau hari Sabat. Itu sini peringatan untuk mengutuskan hari Sabat. Nah, di sini Musa menyuruh umat Israel untuk berkumpul supaya mengingat akan peringatan Allah yang sangat penting, yaitu hari perhentian yang istimewa atau hari Sabat. Nah, kenapa Allah melakukan demikian seperti itu? Karena Allah ingin mengajarkan kepada umatnya supaya merayakan hari Sabat dengan mentaati perintah Tuhan, mentaati perintahnya. Nah, kita lihat di sini bahwa Musa mendirikan, Allah berfirman kepada Musa untuk mendirikan kemah suci. Mengapa Allah seperti itu? Karena Allah ingin supaya orang Israel dapat berkumpul, supaya orang Israel dapat memuji Tuhan. Jadi Musa mendirikan kemah suci supaya orang Israel dapat berkumpul, supaya orang Israel dapat memuji Tuhan, supaya orang Israel dapat beribadah kepada Tuhan pada waktu itu. Kita lihat di sini bahwa orang Israel adalah taat. Apakah kalian ingat apa saja yang mereka bawa ketika membangun kemah suci? Ya, mari kita lihat. Yang pertama itu mereka bawa emas, perak, tembaga, kain ungu muda, ungu tua, dan kirmisi, linen halus, dan lain sebagainya. Itu mereka bawa bahan-bahan. Itu bahan-bahan mereka yang mereka bawa untuk membangun kemah suci. Nah, kemah suci ini Musa mendirikan kemah suci ini dan mereka membawa bahan-bahan yaitu untuk membangun kemah suci, dan tujuannya kemah suci ini untuk dapat berkumpul, supaya dapat berkumpul dan memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dapat beribadah kepada Tuhan. Nah, dan mereka bawa. Jadi ketika mereka melakukan hal itu, Allah memuji mereka. Jadi orang Israel dapat dipuji oleh Allah. Nah, di sini mengatakan bahwa di Keluaran 35 ayat 10 sampai 19 mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa semua orang Israel ahli yang terampil dapat dipuji karena mereka mengerjakan kemah suci dengan menggunakan bahan-bahan yang Allah minta sesuai dengan kehendak Allah. Nah, jadi mereka taat. Kita lihat di sini. Nah, kita sebagai anak Tuhan
apakah kita mau taat juga? Kalau kita mau taat, kita harus melakukan juga perintah Tuhan, harus hidup dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kita mau tetap hidup di hadirat Allah, marilah kita harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin beribadah, rajin bersekutu dengan Tuhan. Nah, sini orang Israel adalah mereka taat dan mereka membangun kemah suci dengan membawa bahan-bahan yang Allah minta sesuai dengan kehendaknya, dan mereka mempersembahkan persembahan dan melakukan pekerjaan yang Allah minta. Jadi sikap apa yang mereka miliki? Sikap apa yang Israel miliki? Jadi mereka mempersembahkan dan melakukan pekerjaan yang Allah minta. Jadi sikap Israel adalah mereka orang Israel memberi dengan hati yang rela. Mereka mempersembahkan hidup karena Allah hanya ingin orang Israel mempersembahkan tubuh mereka, mempersembahkan hidup mereka di hadapan Tuhan. Apakah kita juga mau seperti itu? Kalau kita mau, marilah kita taat kepada Tuhan. Contoh, kalau ada PR yang diberikan oleh guru dari sekolah, apakah kalian mau kerja? Ya tentunya harus mau, karena kita mau taat. Kalau ada orang tua yang menyuruh bekerja, misalnya contoh cuci piring, apakah kalian mau? Harus mau, karena kita mau taat. Nah, kalau kita melakukan hal itu, maka tentunya kita pasti taat kepada Tuhan. Karena kalau ketika tidak melakukan hal itu, maka kita adalah bukan anak Tuhan yang taat. Jadi kita harus taat. Karena kalau kita tidak taat kepada guru yang memberikan PR, tidak taat kepada orang tua kita yang ada di depan mata kita, maka tidak mungkin kita taat kepada Tuhan yang tidak dapat kita lihat. Untuk itu, marilah kita harus taat kepada Tuhan. Dan kita harus bersyukur yang hidup di zaman anugerah sekarang. Bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan. Bagaimana kita hanya beriman kepada Yesus, kita dapat selamat. Mengapa? Karena Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga menyiapkan tempat saya dan kalian. Jadi kita harus sangat-sangat bersyukur kalau Kristus sudah mati menebus dosa saya dan kalian, dan kita dapat hidup kekal. Karena itu tidak semua orang dapat hidup kekal, hanya saya dan kalian yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang memiliki kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama Kristus nanti. Nah, sebagai anak Tuhan, sekali lagi saya mengatakan bahwa kalau kita mau hidup di hadirat Allah, marilah saya dan kalian harus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dengan cara rajin berdoa, rajin membaca firman, rajin beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Karena itu yang Allah mau. Sehingga Allah mengingatkan orang Israel pada waktu itu akan hal yang sangat penting, itu sangat penting beribadah kepada Tuhan. Allah mengingatkan mereka mengenai hari Sabat, itu hari beribadah. Sangat penting beribadah kepada Tuhan. Karena hidup saya dan kalian hanya untuk memuji Tuhan. Dan itu hal yang sangat penting yang Allah ingatkan kepada orang Israel pada waktu itu. Dan orang Israel harus lakukan. Demikian juga saya dan kalian harus melakukannya. Harus beribadah kepada Tuhan. Itu yang sangat penting.
itu yang Tuhan mau, itu yang Tuhan inginkan. Kalau kita melakukan hal itu, maka tentunya kita akan melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti orang Israel melakukan apa yang Allah minta. Jadi demikian juga saya dan kalian harus melakukan apa saja yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak saya dan kalian, tapi kehendaknya Tuhan. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Ayat hafalan di Yohanes 1 ayat 14 bunyinya, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini ayat hafalannya. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami boleh selesai itu semua karena penyertaan-Mu dari awal pembicaraan kami. Dan sampai saat ini kami boleh selesai dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Itu semuanya karena kemurahan-Mu. Dan biarlah firman-Mu ini yang menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman ini menjadi pedoman bagi kami. Dan mohon Roh Kudus-Mu menerangi setiap hati kami, sehingga kami boleh mengerti dan pahami apa maksud dan tujuan firman Tuhan, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, tadi Lose Alex sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita dan sudah memberikan ayat hafalan buat kalian. Nah itu tadi seperti halnya bahwa kemah suci itu merupakan pusat dari kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Nah sekarang kita sudah diberikan Tuhan Yesus sebagai pusat di dalam hidup kita. Kita harus menyembah Tuhan Yesus. Dialah Raja di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang kita akan hendak memuji Tuhan. Kita katakan, Yesus, di dalam rumah-Mu ku senang-senanglah. Bahwa jika Tuhan Yesus ada di dalam hidup kita, maka hidup kita akan senang, hidup kita akan berbahagia. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku senang-senanglah, senang-senanglah. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home, happy happy home. With Jesus in the family, happy happy home, happy happy home. Ya, adik-adik, kita mau masuk dalam doa. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada minggu ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami boleh sekali lagi datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur sudah mendengarkan firman-Mu. Kami boleh memuji nama-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu buat kami di dalam hidup kami. Biarlah Tuhan itu hadir di dalam kehidupan kami
dan biarlah kami memuliakan nama-Mu di dalam setiap kesempatan di dalam hidup kami. Biarlah segala perbuatan kami, segala pikiran kami, segala perkataan kami itu terpusat hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.